Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Nina sehat juga ya. Alhamdulillah. Anak-anak di rumah gimana, Pak? Alhamdulillah semua sehat, Bu. Sekarang sudah kelas 6, alhamdulillah ini sudah mulai les mereka. Sudah mulai les ya. Ya, Eee, Gimana keadaan di sekolah? di Amankah? sekolah aktivitas aman, Bu. Alhamdulillah lancar. Oke, Pak. Hari ini kita ketemu untuk sesi coaching. Hari ini masalah yang akan Bapak ceritakan apa nih, Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Nina sebelumnya berkenan kita walaupun diskusinya secara virtual, ada beberapa hal Bu yang ingin saya sampaikan kaitan gini. Kebetulan kami akan melaksanakan gelar karya kaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bu. Dan kebetulan Mhm. saya dipercayakan menjadi koordinator acaranya. Nah, Oh, saya tuh pengen minta bantu Ibu kaitan bagaimana sih biar saya bisa fokus untuk mengerjakan tugas. Jadi saya selama ini kurang fokus ya Bu ya gitu. Jadi ada proyek P5 dan saya diberikan kepercayaan menjadi koordinator acara biar saya bisa menyukseskan acara itu gitu Bu. oke, berarti Bapak di sini punya masalah tentang tidak fokus dalam Betul. melaksanakan tugas Bapak sebagai koordinator P5. Boleh saya tahu Betul. tema P5 di sekolah Bapak sekarang ini Nah, apa, Pak? ya, untuk tema satu kita ini Bu fokus kepada bangun jiwa dan raganya. Bangun jiwa dan raga. Panitianya sudah dibentuk, Pak? Sudah Bu, makanya saya kebetulan dapat bagian dari koordinator acara. Nah, biar dalam mengerjakan tugas itu saya rasa biar saya tidak melakukan kesalahan yang menurut saya tidak perlu Bu. Apalagi mengemas acara kan bagian intinya Bu. Jadi gitu. Saya sering tidak fokus gitu. Oke, Bapak tidak fokus. Iya, betul. Kira-kira menurut Bapak kriteria fokusnya itu harusnya bagaimana, Pak? Nah, kriteria fokus itu ketika saya mampu menangani bagian dari tim acara itu dengan sebaik-baiknya tanpa ada gangguan. Nah, permasalahannya ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi, Bu, kadang-kadang yang tidak diinginkan sehingga sangat mengganggu seperti itu, Oh Bu. iya, masalahnya seperti apa? Boleh saya tahu, Pak Der? Nah, gini Bu, jadi saya kan koordinator acara tadi, tetapi saya juga diminta bantu ketika tema bangunlah jiwa dan raganya ini, saya juga membantu untuk Mhm. melihat tulisan anak-anak dalam bentuk artikel. Nah, permasalahan Oh, ya, jadi ada artikel juga ya, Pak, yang ya, dibuat ya? jadi ada artikel kaitan dengan Mhm. perundungan, misalnya kaitan dengan membangun jiwa Oh, karakter. Nah, kaitan dengan itu, saya hanya membantu. Jadi tugas saya itu apa lebih fokus kepada koordinator acara. Tetapi yang namanya membantu dua-duanya biar sukses Bu ya, karena bagian iya. dari acara kita itu maksudnya. Oke, Pak, kira-kira Ya, apakah di dalam panitia itu hanya ada Bapak saja yang mereview tulisan anak-anak atau ada guru lain? Kalau boleh saya tahu. nah kalau untuk yang artikel itu saya sendiri Bu, ya. Tetapi kalau Oh, untuk yang acara, saya tentunya ada tim. Tapi ketika membantu ini, gini Bu, permasalahannya sering membuat saya tidak fokus itu adalah anak-anak ini sudah dijadwalkan untuk mengumpulkan artikel itu pada minggu depan misalnya. mhm. Tetapi dari 15 orang anak masih 5 orang dan sebagainya. Sehingga membuat saya, menurut saya hal-hal yang tidak penting ini tidak perlu terjadi Bu. Sehingga kok bagian dari Oke. koordinator saya terganggu gitu. Oh ya, jadi gini Pak, menurut saya Nonton gitu. berarti ya, berarti Bapak di sini, dengan adanya siswa yang mengumpulkan tugas tidak tepat waktu Iya. itu mengganggu sekali Iya, aktivitas Bapak mengganggu, sehingga heeh. ya, sehingga aktivitas lain itu tidak bisa berjalan sesuai dengan schedule Bapak, seperti itu Iya, ya? betul, Bu. Bagian utama saya kaitan dengan koordinator acara, mensukseskan dengan Mhm, rundown yang teratur dan itu, iya sedikit membuat saya terganggu gitu. Jadi iya, saya ingin fokus gitu, Bu. mhm. Tapi Bapak, masih bisa ya membagi waktu di antara sela-sela kegiatan Bapak untuk mereview tadi, kemudian Iya, harus menjadi ketua panitia. Nah, saya ingin bertanya Pak, apakah iya, di situ
ada teman-teman yang bisa Bapak ajak untuk membantu Bapak ini Bapak menghandle anak-anak yang seandainya punya masalah tidak tepat mengumpulkan tugas gitu. Apa ada? Itu ya, Bu. Ada Bu, ada Pak Dani, kemudian ada Bu Ningsi, mungkin 2 orang itu bisa membantu saya Bu. Karena biar maksud saya itu dari segi membantu saya bisa, kemudian untuk acara prioritas koordinator acara juga tidak terlupakan gitu Bu. Nah, berarti Bapak sudah bisa mengajak teman Bapak untuk lebih lagi terlibat ya dalam penulisan artikel. Karena gini Pak, memang kalau siswa ini tidak mengumpulkan tepat waktu, kadang-kadang bisa mengganggu acara yang lainnya. Tapi kalau misalnya Bapak ajak 2 orang itu, sehingga gini Pak, maksud saya, kalau ada teman itu bisa membantu Bapak menghandle, jadi Bapak lepas pekerjaan ini, Bapak bisa membantu pekerjaan atau melanjutkanlah istilahnya ya pekerjaan Bapak, karena Bapak kan sebagai ketua tadi ya, koordinator acara. Posisi seorang koordinator itu kan penting sekali ya. Nah, itu Bu maksud saya. Iya, karena saya lihat juga memang koordinator P5 itu sibuk sekali Pak, jadwalnya dia yang buat, terus harus mengecek juga keterlaksanaannya. Atau Bapak bisa menggunakan ini Pak, Google Form untuk mengecek anak-anak. Ada alternatif ini? Iya. Jadi saya ini sebenarnya gini Bu, yang kaitan dengan tadi kan sudah menyusun rundown-nya, cuman karena saya sering tidak fokus dengan ada hal-hal di luar dugaan itu, rundown yang saya buat itu ya kadang terabaikan. Berantakan. Jadi mungkin gini ya Bu ya, selain Google Form bisa juga catatan ya Bu ya, mungkin saya bisa mencatat. Atau note-note yang bisa mengingatkan Bapak, misalnya Bapak setel di HP Pak, itu bisa juga ya. Setel di HP misalnya, oh hari ini jadwalnya ini sampai jam sekian, terus harus ada beberapa anak yang harus mengumpulkan. Nah itu mungkin Bapak seandainya hal itu tidak terlaksana, Bapak bisa minta tolong ke teman-teman Bapak untuk yang tim tadi ya Bu ya. Iya tim tadi. Nah kira-kira tugas apa nih yang akan Bapak berikan kepada mereka? Bapak udah punya gambaran belum? Gambarannya? Iya, sudah Bu. Jadi bagian dari koordinator acara itu termasuk saya membagi perlengkapan karena bangun jiwa dan raganya itu kan kembali kepada minat anak itu masing-masing. Jadi kami tidak memaksakan hanya artikel, ada yang tampil kabaret, kemudian ada yang film pendek, kemudian ada yang musikalisasi. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Bu Nina, saya lebih memfokuskan untuk membagi-bagi bagian lagi ya Bu ya. Gitu ya, seperti itu Pak. Jadi kan kita terbantukan kalau ada teman yang bisa juga diajak untuk bekerja sama menghandle tersebut. Misalnya Pak Dani, Pak Dani spesialisnya artikel seperti itu. Atau ibu Ningsi. Yang lain ya, Ibu Ningsi misalnya ya, Ibu Eka bisa juga Bapak minta tolong untuk itu ya. Nah, kira-kira Pak berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk membuat rencana Bapak tadi? Berapa ya Bu ya? Mungkin 2 minggu Bu ya, karena kita pelaksanaannya 1,5 bulan lagi Bu, kurang lebih apa namanya itu kurang lebih 2 minggu lah Bu ya. Oh 2 minggu itu menurut Bapak waktu yang ideal untuk membuat ini rundown acaranya atau ini Pak, atau pelaksanaan artikelnya yang 2 minggu? Rundown-nya Bu. Rundown untuk penulisan artikel atau untuk acaranya? Acaranya biar clear semuanya, bagian artikel, kemudian bagian kabaret, musikalisasi puisi, sehingga saya betul-betul mendapatkan laporan dari masing-masing tim, kemudian bisa saya inikan. Bisa dilaksanakan gitu Bu dengan baik. Oke, Bapak butuh waktu 2 minggu. Kira-kira kapan Bapak akan memulainya Pak? Karena kebetulan kita besok itu ada rapat Bu, Jumat, karena itu kaitan juga untuk persiapan UTS. Jadi iya, bagus itu. UTS, jadi besok mungkin setelah waktunya itu mungkin segera langsung saya setelah rapat UTS
meminta waktu Bu dengan wakil kurikulum atau kepala sekolah untuk membahas kaitan dengan ini secepatnya besok jadi Bu. Iya, bagus sekali itu Pak. Berarti kan di situ Bapak bisa apa ya istilahnya? Memanfaatkan waktu ya, memanfaatkan waktu, bisa langsung ketemu semua guru, ada kepala sekolah juga di situ, jadi Bapak tidak perlu repot lagi untuk berkoordinasi dengan guru-guru yang lain. Oke Pak, kira-kira ya Bu, harapan Bapak dari adanya jadwal yang baru atau panitia yang Bapak bagi tadi apa Pak? Nah, besok kan Bu, kita kan rapat itu. Jadi harapan saya masing-masing sudah punya kesadaran dan tanggung jawab yang jadi kaplingannya itu tidak mesti misalnya di bagian kabaret seperti saya koordinator acara, tetapi saya terpanggil juga untuk membantu artikel. Nah, itu harapannya kembali lagi kepada semangat kita gotong royong Bu, kepada kesadaran teman-teman dan tentunya itu adalah kegiatan satuan pendidikan kami dan kami berharap itu sukses karena kan ada pihak eksternal Bu yang kita undang seperti itu. Jadi Bapak melibatkan juga organisasi lain, instansi lain dalam memeriahkan acara tersebut. Untuk memeriahkan. Kita bukan internal biar di mata orang melihat juga sukses ya Bu ya. Apalagi ini adalah tema pertama kita untuk tampil ke publik. Ya mudah-mudahan mohon doanya juga ya Bu ya biar lancar acara kita ya Bu ya. Oke, jadi harapan dari Bapak acara tersebut dapat berjalan lancar ya. Semoga ya kawan-kawan untuk bergotong royong tidak berdasarkan kaplingan tugas tertentu. Tapi kalau ada kekurangan di bagian ini siap untuk membantu seperti itu Bu. Kalau tema tentang apa tadi Pak, bangun jiwa dan raga ya. Jiwa dan raga. Itu tema sekolah Bapak apa Pak? Temanya Bu ya. Temanya itu kita lebih kepada stop perundungan Bu. Oh, jadi larinya ke situ ya. Jadi ujung-ujungnya ke stop perundungan. Ya, stop perundungan. Bapak punya pengalaman mungkin yang perlu diceritakan nggak tentang perundungan yang terjadi? Ada, pernah mengalami? Jadi gini Bu, sesama rekan sejawat mungkin Bu ya, ada hal-hal yang ya menurut kita, menurut beliau mungkin itu candaan, tetapi itu menurut saya sudah kaitan dengan verbal Bu, walaupun tidak secara fisik ya. Misalnya membawa nama orang tua kaitan dengan seperti itu, misalnya mohon maaf tentang ini orang tuanya itu kan seharusnya tidak sewajarnya gitu kan Bu ya. Disebutkan, ya. Iya, disebutkan gitu. Tapi berarti masih ada praktek perundungan Pak ya di sekolah ya. Masih ada. Maka kita memfokuskan untuk tema 1 ini lebih kepada bangun jiwa dan raganya dan fokus lagi pada tema yang Ibu tanyakan tadi ke stop perundungan. Karena di satuan pendidikan kita jujur Bu masih terjadi itu. Iya, stop perundungan ya. Masih banyak. Tapi kalau misalnya yang kayak seperti malak-malak itu nggak terjadi lagi Pak ya? Antar sesama siswa misalnya. Atau misalnya sering ketemu gini Pak, ada siswa yang ngerokok nih, ngerokok misalnya, dia punya spot-spot tertentu di sekolahan, misalnya di WC. Masih ya? Ya, jadi peran wali kelas dengan wakil kesiswaan lah Bu ya, kita bergerak termasuk guru BK dan jujur masih ada itu Bu di kita. Makanya kita tidak bosan-bosan melalui tema ini, salah satunya melalui P5 ini Bu. Kita berusaha untuk itu. Jadi harapan saya Pak ya, mungkin Bapak bisa membagi lagi ya waktu Bapak sehingga Bapak bisa fokus lagi ke tugas Bapak sebagai koordinator. Iya, koordinator. Jangan patah semangat Pak ya. Iya, siap Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan, saya lebih semangat lagi Bu untuk menyukseskan biar sekali lagi membawa kebaikan lah untuk satuan pendidikan kami Bu. Terima kasih banyak Bu atas sharing kita hari ini. Kita sama-sama mendapatkan solusi dari Bu atas apa yang Ibu sampaikan. Iya, karena gini Pak, setahu saya dari pengalaman sehari-hari memang harus ada guru-guru yang bergerak ya lebih dibanding dengan yang lain sehingga semua program di sekolah itu bisa berjalan. Kalau dalam bahasa Bangkanya istilahnya itu harus ada yang kawal lah. Siap, betul Ibu. Ya. Setuju. Ya. Kalau banyak yang kawal guru-gurunya pasti sekolahnya maju Pak. Ini semua. Setuju. Ya. Kalau kita tidak kawal semuanya, akhirnya
dunia pendidikan kita sepertinya akan suram seperti itu. Kalau Iya, kita kurang semuanya jangan di tempat ya Bu ya. nah seperti itu. Jadi apalagi kan Bapak masih muda Pak ya. Siap, Bu. Di sekolah Bapak banyak sekali guru-guru muda yang bisa diberdayakan untuk lebih aktif lagi untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Apalagi ini ada P5 di kurikulum Merdeka, sangat membuat kita sebagai guru ini merasa tertantang kalau menurut saya ya, karena sistem pembelajarannya amat berubah, berbeda dengan yang sebelumnya ya. Jadi memang butuh guru-guru yang kawah, istilahnya kalau Jawa bahasa Bang Kak, kawan nyusah. Kawan nyusah. Ya, harus kawan nyusah. Ya. Kalau kita semuanya tidak kawah ya tidak akan berjalan. Oke, Bu. Oke. Oke Pak ya, saya rasa cukup sampai di sini ya hari ini kita. Nanti kita lanjutkan Bu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu ya. Makasih banyak Bu pencerahannya. Terima kasih. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.